Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi yaitu SQL dinamis. Sebelum kita ke pembahasan, perkenalkan nama saya Berliana Putri Febiani dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Sony Krisnawardana. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Pengertian SQL dinamis. SQL dinamis adalah teknik dalam sistem basis data di mana pernyataan SQL tidak ditulis secara statis, tetapi dibangun secara fleksibel pada saat runtime. Pernyataan SQL dapat berubah sesuai input pengguna, kondisi program, ataupun parameter tertentu. Kedua yaitu fase pemrosesan, dan fase ke-1 analisis atau parsing dan preparation phase. Contoh parsing sintaks di WMS memeriksa apakah query valid secara sintaks. Contoh apakah kata kunci benar, struktur select valid tanpa koma sesuai dan sebagainya. Dua, validasi semantik di WMS memeriksa apakah tabel dalam kolom tersedia, tipe data cocok, akses pengguna mencukupi. 3. Optimasi query. Query optimization menentukan rencana eksekusi paling efisien, yaitu pemulihan indeks, urutan join, metode filtering, pemilihan strategi pemindahan data. Yang keempat, pembuatan rencana eksekusi. DBMS membangun struktur rencana yang berisi langkah-langkah untuk mengeksekusi query. Yang fase kedua adalah eksekusi fase. Fase. Pada fase ini rencana eksekusi yang dihasilkan digunakan untuk mengambil data atau modifikasi tabel yang terjadi dalam fase ini. Langkah-langkah DBMS menjalankan dalam execution plan. Engine membaca data dari tabel atau indeks. Penerapan kondisi where, group by, order by. Mengembalikan hasil ke pengguna. Fase ini fokus pada pengolahan dan pengambilan data. SQL statis versus SQL dinamis. Yang SQL statis, query ditulis langsung dan tetap dalam program. Struktur SQL tidak berubah saat dijalankan, tidak memerlukan penyusunan query saat runtime, lebih aman dari SQL injection. Lebih cepat karena execution plan bisa digunakan ulang. Cocok untuk query rutin dan sederhana. Query dibentuk saat runtime menggunakan variabel. Struktur SQL bisa berubah sesuai input atau kondisi, menggunakan proses prepare dan execute. Lebih fleksibel, cocok untuk laporan dan filter dinamis. Lebih beresiko SQL injection jika tidak diamankan. Parsing dan optimasi bisa terjadi berulang. Iki 6. Penggunaan SQL dinamis dasar dengan execute immediate. Execute immediate adalah pernyataan untuk menjalankan SQL dinamis secara langsung, di mana perintah SQL disimpan terlebih dahulu dalam variabel lalu dieksekusi saat runtime. Diagram sinteks untuk execute immediate SQL statement. Anda harus menggunakan execute immediate jika pernyataan SQL hanya perlu dieksekusi sekali saja atau jarang pernyataan SQL bukan pernyataan select. Contoh menggunakan execute immediate untuk SQL dinamis. Execute immediate digunakan pada DBMS, Oracle, atau DB2 untuk menjalankan SQL dinamis, sedangkan SQL Server menggunakan sp_execute SQL. Di sini ada contoh menggunakan execute immediate untuk SQL dinamis. Nah, untuk pengganti execute immediate di SQL Server itu menggunakan
exec sp underscore execute SQL. Penggunaan SQL dinamis dengan prepare dan execute. Prepare adalah proses menyiapkan pernyataan SQL sebelum dijalankan, di mana database memeriksa sintaks serta melakukan parsing dan optimasi terhadap query tersebut. Execute adalah proses menjalankan pernyataan SQL yang telah dipersiapkan dengan mengisikan nilai parameter dan mengeksekusi query untuk menghasilkan data atau mengubah isi database. Diagram sintaks untuk prepare yaitu urutannya yaitu prepare, setelah itu statement, name, from, host, dan variable. Diagram sintaks untuk execute seperti gambar ini. Lanjut, di sini ada contoh menggunakan prepare dan execute SQL dinamis. Seperti gambar di sini. Nah, di sini kenapa error? Karena sintaks prepare dan execute using tidak didukung oleh SQL Server. SQL Server menggunakan sp_execute SQL untuk SQL dinamis. Dan kenapa error? Karena di prepare dan execute using ini tuh kan menggunakan bisa digunakan di DBMS, Oracle, sama DB2. Nah, di sini contoh menggunakan prepare dan execute SQL dinamis. Di sini contohnya kalau di SQL Server menggunakan exec sp_execute SQL. Nah, kalau untuk MySQL kita menggunakan prepare atau execute. Kalau DB2 prepare sama ya. Untuk MySQL DB2 itu menggunakan prepare atau execute. Kalau Oracle itu menggunakan execute immediate. Nah, kalau SQL Server itu menggunakan sp_execute SQL. Untuk pembatasan dan pertimbangan SQL dinamis. Untuk pembatasan atau keterbatasan SQL dinamis yaitu lebih kompleks, sulit dibaca, ditulis, dan didebug dibanding SQL statis. Risiko SQL injection. Jika query disusun dari input user tanpa parameter atau validasi, performa bisa lebih lambat. Parsing dan optimasi dapat dilakukan berulang jika tidak menggunakan prepare statement. Sulit dianalisis saat compile time, karena query baru terbentuk saat runtime. Ketergantungan DBMS, sintaks SQL dinamis berbeda antar DBMS, MySQL, SQL Server, Oracle, dan DB2. Untuk pertimbangan menggunakan SQL dinamis, gunakan hanya jika struktur SQL tidak bisa ditentukan sejak awal, misalnya laporan, filter, atau tabel dinamis. Selalu gunakan parameter seperti prepare atau execute atau sp_execute SQL kalau di SQL Server. Untuk keamanan, hindari konkatenasi string langsung dari input user. Gunakan SQL statis bila pernyataan SQL bersifat tetap dan kelola statement dengan baik. Siapkan eksekusi lalu lepaskan dan clean up. Nah, di sini ada studi kasus SQL dinamis dengan execute immediate. Pada sistem akademik, admin ingin memperbarui program studi mahasiswa. Namun, nilai prodi dan ID mahasiswa berubah-ubah tergantung input admin, sehingga query tidak bisa ditulis secara statis. Nah, di gambar di sini, ini tuh menggunakan sintaks menurut SQL dinamis, yaitu di sini terdapat ini menggunakan sintaks kalau kita menggunakan di DBMS, Oracle, atau DB2 seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan DBMS SQL Server itu menggunakan sp_execute SQL agar tertampil di SQL Server. Tapi kalau kita menggunakan sintaks ini, error. Oke, segitu dulu
pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi kami ada kata-kata yang sedikit salah atau salah banyak. Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.